Pikirkan sebentar. Selama lebih dari 12 tahun, kita sekolah. Kita belajar matematika, kita belajar sejarah, kita belajar rumus fisika. Tapi ada satu hal penting yang hampir tidak pernah diajarkan. Bagaimana cara mengelola uang? Padahal setelah lulus sekolah, hidup kita hampir selalu berputar di sekitar uang. Gaji, tagihan, biaya hidup, investasi, utang. Dan ironisnya, banyak orang baru belajar tentang uang setelah mereka sudah membuat banyak kesalahan. Jadi di video ini, kita akan membahas beberapa hal penting tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah. Hal-hal yang sebenarnya bisa mengubah masa depan finansial seseorang. Sejak kecil kita diajarkan satu jalur kehidupan yang sama. Belajar yang rajin. Dapat nilai bagus. Masuk universitas. Cari pekerjaan. Kerja keras. Tunggu gajian setiap bulan. Dan tidak ada yang salah dengan bekerja. Tapi masalahnya adalah, sekolah hanya mengajarkan kita cara bekerja untuk uang. Bukan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Inilah perbedaan besar antara orang yang hanya bertahan secara finansial dan orang yang benar-benar membangun kekayaan. Karena pada akhirnya, waktu kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam sehari. Kalau penghasilan kita selalu bergantung pada waktu kita, maka ada batasan yang sulit dilewati. Banyak orang berpikir kalau mereka bekerja lebih keras, maka masalah uang akan selesai. Kadang memang benar, tapi seringkali tidak. Karena dunia keuangan punya aturan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ada orang yang gajinya besar, tapi tetap merasa selalu kekurangan uang. Ada juga orang dengan penghasilan biasa, tapi bisa membangun kekayaan perlahan. Kenapa bisa begitu? Karena bukan hanya soal berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Sekolah mengajarkan kita cara menyelesaikan soal matematika, tapi jarang mengajarkan bagaimana membuat keputusan finansial yang baik. Padahal keputusan kecil tentang uang yang diulang bertahun-tahun bisa menentukan masa depan seseorang. Banyak orang percaya bahwa solusi semua masalah finansial adalah gaji yang lebih besar. Dan memang benar, gaji yang lebih besar membantu. Tapi ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Semakin besar penghasilan seseorang, seringkali semakin besar juga pengeluarannya. Rumah lebih besar, mobil lebih mahal, gaya hidup lebih tinggi. Ini disebut lifestyle inflation. Akibatnya, meskipun penghasilan naik, kehidupan finansial tetap terasa sama. Inilah alasan mengapa banyak orang dengan gaji tinggi tetap merasa terjebak dalam siklus yang sama. Salah satu konsep paling penting tentang uang adalah ini. Perbedaan antara aset dan liabilitas. Sayangnya ini hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Secara sederhana, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ada satu konsep keuangan yang sangat kuat, tapi sering diremehkan. Namanya compounding. Compounding berarti, uang yang kita investasikan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan itu juga menghasilkan keuntungan lagi. Dan proses ini terus berulang. Awalnya pertumbuhannya terasa kecil, bahkan kadang hampir tidak terlihat. Tapi setelah bertahun-tahun, pertumbuhannya bisa menjadi sangat besar. Inilah alasan mengapa orang yang mulai berinvestasi lebih awal, seringkali memiliki keuntungan besar di masa depan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka memberi waktu bagi uang mereka untuk bertumbuh.